Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Kini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu lagi hari baru, kepercayaan, anugerah yang Engkau berikan kepada kami untuk kami jalani. Kami berterima kasih karena dalam sepanjang istirahat malam kami Engkau menjaga kami dan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dengan baik, dapat menjadi pendorong bagi kami untuk menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Kami siap mengawali seluruh hari dan keberadaan diri kami di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan memohon dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa bagimu, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kembali kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan engkau tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang kunci jawaban. Memahami orang lain adalah sebuah seni. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau bahasa yang digunakan bukan bahasa yang sifatnya verbal, tapi misalnya gestur, saudara. Maka kita membutuhkan usaha yang lebih keras untuk memahami pesan yang ada di balik gestur atau tanda-tanda lain yang dikatakan. Misalnya, ya, ada yang hanya dengan mata tahu artinya apa. Atau bahasa-bahasa itu akan gampang dimengerti kalau kita punya relasi yang dekat, saudara. Ya, kita bisa menerka, kita bisa tahu. Tetapi seringkali nggak segampang itu. Apalagi kalau kita belum tentu tahu orangnya atau makna kata yang dipakai itu bisa jadi bercabang. Orang lagi marah, orang lagi ngambek, pasangan kita lagi kesel, anak kita lagi kesel, atau kita lagi kesel. Kadang-kadang kita suka pakai bahasa kode terserah. Nah, artiin aja tuh makna terserah. Kadang-kadang orang bisa artiinnya benar, tapi kadang-kadang juga nggak bisa nangkep apa yang sebenarnya dimaksud dari kata terserah itu. Sehingga saudara, memahami seringkali tidak melulu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam pembacaan kita, saudara, yang menarik adalah ketika Yesus menghadirkan dirinya di tengah dunia, Yesus juga suka memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia suka memakai kiasan-kiasan untuk menyatakan apa yang jadi pekerjaan misinya. Maka gak semua orang bisa memahami Yesus dengan mudah. Orang-orang yang dekat sama Yesus aja butuh waktu yang panjang untuk memahami apa yang Yesus maksudkan dengan gesturnya, dengan perkataannya, dengan contoh-contoh yang dilakukannya. Mengapa, pertanyaannya saudara, mengapa kemudian Yesus menggunakan kiasan atau bahkan perumpamaan-perumpamaan padahal ia ingin menyampaikan kebenaran? Bukankah perumpamaan atau kiasan-kiasan itu nyatanya tidak melulu dapat sampai
kepada pendengarnya. Pesannya seringkali sulit dipahami. Mereka seringkali sulit menerka apa yang sebenarnya Yesus katakan. Tetapi menarik adalah, saudara, penggunaan perumpamaan atau kiasan dalam pemberitaan yang Yesus lakukan ini punya makna yang sangat menarik. Kenapa? Karena Yesus berusaha berbicara dalam cara yang mereka pahami. Itu yang pertama. Maka biasanya perumpamaan atau kiasan-kiasan itu, saudara, pasti nggak jauh akan mengangkat situasi atau konteks yang ada di situ. Misalnya, perumpamaan tentang penggarap-penggarap yang baik, tentang kebun anggur dan lain sebagainya. Ya, memakai situasi atau istilahnya sikon, di mana mereka bisa memahami itu dalam keseharian mereka. Dengan perumpamaan, Yesus bukannya mau mempersulit apa yang ia sampaikan, tetapi bermaksud untuk membicarakan itu dalam cara atau pintu masuk yang mereka bisa pahami. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, yang menarik, saudara, Barclay mengatakan seringkali apa yang dipakai oleh Yesus, kiasan atau dalam kata aslinya paroimia, itu seringkali menjadi pepatah yang sukar dapat dimengerti atau terselubung bagi orang biasa, tetapi sebenarnya akan menjadi jelas artinya ketika seseorang itu terus menggumuli apa yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin ketika mendengar pertama kali, ini apa sih maksudnya Yesus? Ya, seperti dalam pembacaan kita gitu ya, di pasal-pasal sebelumnya. Ini apa sih maksudnya Yesus bicara begitu? Kesannya sekali dengar akan bingung, tetapi ketika mereka berusaha untuk memikirkan itu, mengkritisi hal itu, menggumuli hal itu, maka akan ada benang-benang merah yang kemudian sebenarnya Yesus sudah siapkan petunjuk-petunjuknya. Mulai dari percakapan-percakapan yang lalu, percakapan yang kini, dan seterusnya, apa yang Yesus sampaikan sebenarnya punya benang merah. Jadi dalam perumpamaan itu yang kedua, saudara, sebenarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika kamu menggunakan atau menggumulkannya dengan pikiran dan hatimu, ya, kalau dalam bahasanya Barclay, untuk mengerti itu harus peres otaknya, maka seseorang pasti akan dapat memahami apa yang Yesus katakan. Ini menjadi penting, saudara, karena yang ketiga, apa yang jadi pemahaman yang dipegang oleh orang-orang Yahudi tentang kedatangan Mesias itu sebenarnya sudah terlalu mengakar. Ya, ketika mereka berpikir, oh, Mesias itu adalah sosok yang ABCDE, Mesias itu adalah sosok raja yang kuat dan lain sebagainya. Bayangkan hal yang sudah mengakar begitu lama, saat kemudian Yesus datang dan mengatakan, saya ini anak Allah loh, apa jadinya? Mereka pasti gak akan langsung bisa terima. Saya ini Tuhan loh yang akan selamatin, apa jadinya? Mereka pasti akan menolak karena berbenturan dengan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Oleh karena itu, perumpamaan yang ketiga sebenarnya berusaha menolong mereka untuk secara smooth memahami siapa itu Yesus, yang didorong dengan bukti-bukti mujizat-mujizat, yang ditolong untuk dipahami dengan karya-karya Tuhan, yang pada akhirnya akan membawa mereka pada puzzle-puzzle pemahaman tentang siapa itu Yesus yang ada bersama dengan mereka. Jadi menarik ya, saudara ya, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, di situ ada ajakan untuk menggumulinya dengan serius, untuk bisa memproses apa yang sebelumnya sudah mereka miliki, dengan apa yang mereka lihat, apa yang Yesus katakan, apa yang sedang terjadi, dan melihat apa benang merah dari seluruh proses yang ada. Tetapi dalam pembacaan kita, Yesus mengatakan, saya nggak akan lagi sampaikan dari bentuk kiasan, saudara. Tetapi ia akan menyatakannya dengan terang. Ia akan menyatakannya dengan jelas tentang siapakah dia. Dia akan terus terang memberitakan tentang Bapa kepadanya. Ketika Yesus mengatakan dengan terang apa yang menjadi misinya, Yesus menyampaikan beberapa pokok, saudara. Bahwa yang pertama, Yesus itu berasal, ya, Yesus itu adalah Allah. Dia menjadi utusan Bapa. Dan dia ketika datang ke dunia dari Bapa, dia juga akan kembali kepada Bapa. Dia akan datang ke dunia dan kembali melalui jalan salib. Yesus menyampaikan bahwa Bapa itu adalah Allah yang kasih, Allah yang kepadanya kita bisa menyampaikan apapun yang jadi pergumulan kita, Allah yang kepadanya justru mengutus dirinya untuk bisa menyatakan kasihnya bagi dunia,
Allah yang tidak jauh, tidak kejam, tetapi begitu dekat dan berusaha menjangkau manusia. Dengan terang, Yesus menyatakan siapa dirinya, siapa itu Allah yang mengasihi manusia, dan apa yang akan menjadi jalan-jalannya ke depan, termasuk jalan-jalan yang akan dihadapi oleh para murid. Maka pasal 16, saudara, diawali dengan mengatakan, sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Ya, sesaat aku lagi dan juga sesaat lagi kamu tidak akan juga melihat aku, saudara. Dalam pembacaan kita di pasal 16 ayat 1, ini kan temanya tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Ya, akan ada masa di mana kamu tidak melihat aku lagi dan kamu akan melihat aku lagi. Saudara, bagian ini mau menunjukkan bahwa dalam proses perjalanan ke depan akan ada situasi di mana Yesus akan terpisah dari mereka. Bukan hanya karena penyaliban, tetapi sebagai ekses dari hal itu, para murid pun akan meninggalkan Yesus seorang diri. Ya, ayat 32, ketika saatnya datang, maka kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Tidak lagi lewat perumpamaan, tapi Yesus dengan memberitahu dengan jelas ini loh yang akan terjadi ke depan. Tetapi aku tidak akan seorang diri sebab Bapa menyertaiku. Yesus memberitahu saudara bahwa jalan kasih, jalan kehadirannya di dunia bukanlah tanpa pergumulan. Tetapi ia dan juga para murid nanti juga akan merasakan pergumulan yang berat sebagai ganti imannya kepada Tuhan. Tapi Yesus memberikan kita kunci jawaban, saudara, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bahwa ketika engkau berada di dalam dunia dan engkau menderita karena penganiayaan, maka kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Itu kunci jawaban yang diberikan kepada Yesus saat murid-muridnya akan segera menghadapi pergumulan yang terasa berat. Itu yang jadi kunci jawaban yang akan dan harusnya mereka pegang saat mereka menghadapi situasi yang mungkin membuat mereka bertanya, di mana Tuhan? Karena sederhana, saudara, orang mungkin bertanya, kalau menang biasanya kan akan dapat hadiah, begitu ya. Kalau menang gak akan ada yang susah. Lah terus kenapa ketika Yesus menang melawan dunia ini, kok kita pengikutnya yang ada di dunia itu tetap harus menderita? Kan itu pertanyaannya. Ya, mengapa kok udah menang tapi kemudian kita tetap mengalami penderitaan? Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara, karena sekali lagi Yesus ingin mengajak kita bukan hanya untuk menerima siapa itu Tuhan dari segi knowledge aja. Ya, kita kan gak percaya Yesus itu Tuhan hanya karena orang bilang Yesus itu Tuhan. Yesus gak mau iman kita didasarkan hanya pada sekadar dari yang apa jadi kata orang kepada kita, saudara. Enggak. Tetapi Yesus rindu kita bisa tetap mengalami percaya, membangun iman percaya kita bahkan dalam situasi-situasi yang menderita atau situasi yang sulit. Karena kita tahu bahkan dalam situasi ini Tuhan sudah menang atas dunia. Bahwa di tengah penderitaanku ada Allah yang mendampingiku. Bahwa di tengah kesulitan yang aku alami, ada Tuhan yang tidak tinggal diam. Bahwa di tengah pergumulan yang kita rasakan, di tengah kesedihan, di tengah kedukaan, dalam titik-titik terendah kehidupan kita, ada Tuhan yang juga menyatakan diri dan mengawal kita untuk bisa melewati segala sesuatunya. Ada Tuhan yang sebelumnya sudah mencontohkan bagaimana cara menghadapi penderitaan dan apa itu menjadi setia dalam seluruh penderitaan yang dilakukan. Yesus kasih kita kunci jawaban, saudara. Kita nggak perlu lagi melewati atau melihat peristiwa penyalipan yang lain untuk tahu Yesus adalah Tuhan. Kita nggak perlu lagi jadi orang martir dalam tanda kutip, saudara, guna mengetahui atau mengimani siapa itu Yesus. Kita nggak perlu lagi melihat drama pengadilan yang tidak adil, penganiayaan pada diri Yesus untuk tahu Yesus itu Tuhan. Tuhan udah kasih tahu dengan jelas. Tuhan udah lagi nggak pakai perumpamaan, saudara. Dia kasih tahu dengan jelas siapa dirinya. Dia kasih tahu bagaimana Bapa mengasihi. Dan dia menjelaskan bahwa dia sudah menang atas dunia. Itu kunci jawaban dalam seluruh permasalahan hidup kita.
Ketika kita meyakini dan pegang kunci jawaban ini, saudara, kalau orang kan gini ya, kalau kita ngerjain soal, kalau susah jawabannya gitu ya, ketika kita lihat kunci jawabannya, kan kita tahu, oh ini ternyata jawaban yang benar, gitu ya. Tapi kan kunci jawaban kan nggak dikasih dari awal, gitu ya saudara ya. Saat orang ngerjain sesuatu, ya orang kerjakan aja dulu, apalagi kalau mau latihan soal. Ya, dia akan jadi bisa, akan jadi mahir, akan jadi pandai, tahu bagaimana caranya, rumus yang harus dipakai kalaupun soal dibolak-balik, karena dia practice, karena dia latihan, bukan dengan melihat kunci jawaban, tetapi kunci jawaban itu, saudara, memberi ketenangan bahwa kalau saya nggak tahu jawabannya, gitu ya, akan ada situasi di mana saya bisa berpegang pada kunci jawaban yang nanti saya bisa lihat, bahwa saya bisa mengecek apakah saya jalannya udah benar atau enggak, respon saya udah oke atau enggak, jawaban saya udah oke atau enggak, dengan membandingkan apa yang jadi kunci jawaban itu. Kira-kira begitu, saudara. Kita akan jadi orang yang mahir, akan jadi orang yang dibentuk, akan jadi orang Kristen yang bertransformasi ketika kita bersedia benar-benar berlatih justru di dalam kesulitan-kesulitan dunia, justru berlatih dalam tantangan-tantangan yang berat di tengah dunia, sambil yakin dan percaya, melihat dan mengevaluasi hidup kita pada kunci jawaban yang Tuhan udah kasih. Tuhan datang untuk mengasihi kita. Apakah ketika kita kesulitan kita mengimani itu enggak? Atau jangan-jangan saat kesulitan kita justru menghina Tuhan, saudara, karena berpikir Tuhan itu kejam, Tuhan itu menang atas dunia. Kita percaya enggak Tuhan itu bukan hanya sekadar menang, tapi juga menjadi pemilik dunia ini, gitu ya? Kita yakin enggak di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan saat kita melatih diri kita dalam jatuh dan bangun, kita malah cari pertolongan lain di luar Tuhan. Allah itu adalah kasih. Kita bisa datang sama Tuhan. Problemnya, kita lakukan itu enggak, saudara? Mari kunci jawaban yang kita udah pegang ini, saudara, yang udah kita tahu, kita praktekkan dengan baik. Itu jadi bekal kita. Temukan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga, saudara, kita menjadi orang-orang yang kalau kata firman Tuhan, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi mau menyenangkan kek, mau nggak menyenangkan kek, kita akan tetap bisa merasakan damai sejahtera karena kita belajar dan mengalami kasih dan kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berproses dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati kami untuk bisa setia dalam proses-proses yang kami jalani. Tidak mudah tantangan, tidak mudah pergumulan, tidak mudah bagi kami untuk bangkit dari kejatuhan kami, tapi kami mau belajar, kami mau percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, dan bahwa pada ujungnya nanti kami akan datang kepada Tuhan. Dan dalam proses perjalanan Tuhan ada bersama dengan kami. Maka teguhkan dan kuatkan hati kami untuk bisa melangkah bersama dan di dalam Tuhan. Berikan kami damai sejahtera sehingga berbagai kegagalan, kejatuhan kami tidak mencuri damai sejahtera itu dari diri kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya bukakan banyak jalan baik. Berkati pekerjaan kami, hidup berkeluarga kami, keseharian kami, diri kami dalam seluruh aktivitas kami, sehingga kami semua juga boleh ada dalam jalan-jalan selamat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara, dan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.